sampailah ke Indonesia dengan nama Pondok Pesantren atau Mahdil Islam Ar-Ribat. Jadi Pondok Pesantren hari ini adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW, warisan dari para sahabat yang terus diwarisi oleh para sahabat kepada tabi'in, diwarisi lagi oleh para tabi'in kepada atba'it tabi'in, sampailah kepada qurun ulama, dan selanjutnya sampai di seluruh dunia. Tanpa organisasi yang benar, agama Islam secara teori kecil kemungkinan harus sampai di kampung kita. Tanpa organisasi yang benar, agama Islam kecil kemungkinan harus sampai di negeri kita. Jadi semata-mata Pondok Pesantren ini adalah amanat yang wajib harus dilestarikan sampai hari akhir, sampai hari kiamat terjadi. Sebelum terjadi kiamat, maka Pondok Pesantren merupakan warisan perjuangan Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka upaya mengestafetkan agama Islam, mengestafetkan tauhid, mengestafetkan makna Al-Quranul Karim, mengestafetkan akhlakul karimah, mengestafetkan perjuangan yang hari ini sudah sampai di pundak kita. Semata-mata bukan tugas dan amanat saya, apapun yang tadi saya sampaikan itu adalah benar-benar amanat dari baginda Nabi Muhammad SAW, terus secara turun-temurun dari generasi pertama kepada generasi kedua, dari generasi kedua sampai kepada generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk itu kalian tidak boleh main-main menjalankan tugas sebagai pengurus yang baru di Pondok Pesantren untuk masa khidmat 3 tahun ke depan. Dimulai sejak hari ini, efektivitas kalian, ruh kalian wajib tercurahkan hanya untuk suksesnya pesantren ini dalam rangka mengawal pendidikan, sekaligus bukan hanya semata-mata keilmuan yang harus kalian jalankan, tetapi segala hal yang bertalian dengan pendidikan yang diawali dengan ketaatan, diawali dengan kesungguhan, diawali dengan kebersamaan, diawali dengan segala penuh ketaatan. Tetaplah oleh kalian bahwa pesantren ini milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik dewan kiai, bukan milik saya pribadi, tetapi pesantren ini adalah mutlak, adalah hakullah, dan kalian adalah pesuruh-pesuruh Allah. Jadi kalian diawasi oleh para malaikat Allah selama menjadi pengurus 3 tahun ke depan, dan pasti nanti di akhirat kelak kalian pun akan diminta pertanggungjawaban sebagai konsekuensi dari menjalankan tugas suci ini. Berbahagialah pada hakikatnya kalian yang terpilih menjadi pengurus baru di Pondok Pesantren ini untuk 3 tahun ke depan. Pada hakikatnya dipilih dan ditentukan oleh Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tidak ada satu kejadian, termasuk prosesi pengangkatan dan sumpah jabatan pelantikan pengurus baru baik putra dan putri, ini semua telah terdaftar, telah dibikin dalam skenario Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jadi tugas ketaatan kalian bukan semata-mata tugas kepada saya sebagai pimpinan pesantren, tetapi apapun yang kalian jalankan di pesantren ini adalah ketaatan kalian kepada Allah dan Rasul. Saya hanya sekedar pesuruh, saya tidak lebih tidak kurang, sebagai pelayan, sebagai khodim, tidak ada bedanya, sama dengan kalian.
Saya disebut pimpinan pesantren plus semua dewan kiai sama dengan kalian. Tugasnya adalah mengabdi kepada ilahi melalui majelis pondok pesantren ini, mengelola pendidikan serta berusaha untuk membentuk, mencetak semua para santri dan santriwati agar semua para pelajar, para santri ini menjadi insan-insan terbaik, menjadi insan pilihan Allah dan Rasul yang berkualitas dan berkapasitas tinggi dalam memiliki ilmu agama Allah untuk disampaikan ke halayak ramai, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ke depan. Pada hakikatnya ini adalah lahan amal kita semua agar kita semua mendapat hasil yang melimpah nanti di akhirat kelak. Untuk itu pesantren ini adalah lembaga pengabdian, bukan lembaga keuangan. Jadi kalian jangan mimpi bekerja menjalankan roda kepengurusan di pondok pesantren sebagaimana layaknya para ASN atau PNS dulu. Kalau aparatur sipil negara bekerja di sebuah lembaga, di Pemda sampai ke desa-desa, itu karena diilhami, diinspirasi, ada uang penghargaan sebagai konsekuensi dari pekerjaan. Sedangkan kalian